Ini bukan cerita biasa. Ini horrors. Horor rasa kir. Seram. Jadi gimana Pak cerita horornya? eh jadi gini, agak kembali ke masa lalu sebenarnya ya. Jadi tahun 2017, 2007, maaf, tahun 2009. Kejadiannya tahun 2009. Jadi saat itu saya sekeluarga lagi liburan ke Bandung. Ya, lagi liburan ke Bandung karena kebetulan mobilnya nggak cukup, jadi saya pakai motor sama anak saya yang paling gede. Karena dia suka naik motor kan, perempuan nggak apa-apa. Kita waktu itu yang nggak ada apa-apa lah ya, karena juga namanya juga liburan gitu, senang-senang having fun dan sebagainya. Nah pulangnya karena saya naik motor, Ya? jadi saya lebih dulu karena naik motor kan. Ya. Sementara keluarga masih tertinggal di daerah mana, masih agak jauh lah di mobil gitu. Nah, singkat cerita, saya sama anak saya tuh karena sampai duluan ke rumah, jadi gambarannya gimana ya? Mau ke rumah itu masuk gang. Nah, si gang itu agak jadi masuk agak turun. Nah, terus ketemu sama sungai itu. Ya. Ketemu sama sungai, masuk lagi. Nah, di sebelah sungai itu ada beberapa gang kecil gitu. Jadi gang saya tuh 1, 2, 3, gang keempat tuh gang saya. Kalau saya ke kiri, di sungai itu ada 2 gang ke kanan. Oh ya. Oke, masuk nih. Udah, pas sampai rumah, baru sampai gitu. Anak saya kan lagi senang, juga anak kecil gitu ya. Tiba-tiba lampu mati. Lampu tiba-tiba mati. Di rumah itu lampu tiba-tiba mati, semua mati. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Saya sama anak saya berdua gitu ya. Itu kondisi kita berdua, saya habis capek bawa motor, anak saya juga mungkin capek di jalan. Pas mati, kaget, dia nangis. Ya, namanya Kaget anak kan. kecil Pak. Namanya anak kecil, kaget. Saya keluar karena waktu itu ya ada HP, bisa pakai center HP gitu ya. Saya nyari lilin karena kan biar nggak terlalu gelap lah gitu ya. Ternyata nggak ada. Daripada mati gaya kan ya di rumah Ya. gitu berdua sama anak, lilin nggak ada. Terus kalau pakai HP Kurang. lampu HP kurang. Ya. Daripada anak saya nangis terus, saya bilang gini, udahlah yuk kita beli lilin gitu. Ya. Anak saya mau dong karena ya udahlah ayo gitu, mudah-mudahan ada toko yang buka kalau ke arah jalan kota kan. Ini kejadiannya di daerah bypass, jadi saya mau keramaian aja deh beli lilin gitu ya. Nah, akhirnya nyalain motor lagi karena memang tetangga semua gelap, jadi gang aja itu nggak ada penerangan kan, gelap Ya, semua nggak ada kan. penerangan. Nah, udahlah tuh kita naik motor pelan karena gang kecil gitu ya. Anak saya juga biar ada cahaya dari lampu motor depan, cahayanya cuma itu doang. Nah ini saya kalau cerita ini suka ya gitulah, tiba-tiba merinding karena saya inget banget detailnya gitu. Jadi kalau dari arah jalan ke rumah saya, gang itu tadi kan saya bilang ada gang sebelah kanan. Ya. Nah berarti kalau sekarang saya dari rumah, berarti gangnya sebelah kiri dong. Sebelah kiri. Nah, lagi di motor nih sama anak, lagi ngobrol aja kita karena biar dia juga nggak serem kan, gelap. Ya. Bisa ajak ngobrol, teh kita beli lilin, iya nanti kita beli lilin yang warna apa gitu sampai gitu. Nah lewat gang pertama saya nggak ngerasa apa-apa. Gang kiri sebelah pertama tuh nggak ngerasa, Masih normal semua, normal masih aja, normal. nggak ngerasa bahwa ada apa gitu. Anehnya di gang kedua sebelah kiri itu tiba-tiba saya kayak nggak tahu aja, kayak punya firasat ini kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah, ini mulai. kan kondisi gelap nih. Ya. Kondisi gelap, tapi karena gangnya juga saya bawanya pelan-pelan motornya. Kondisi gelap, saya langsung ngerasa ini kayak ada yang ngeliatin nih, gitu. Sementara pernah sebelum ke intinya, Ya. saya pernah dengar di depannya kan tuh ada jembatan kecil banget, jembatan di situ. Ada teman saya yang pernah malam-malam ke situ. Pulangnya dia lihat ada sosok perempuan duduk di situ. Perempuan duduk di situ di jembatan itu. Saya tanya kan, Ya. perempuan gimana? Ya gitu Kang, baju putih, rambut panjang. Oke, berarti refernya ke kuntilanak. Ya. Gitu ya. Mbak Kunti. Saya tuh ketika saya ngerasa, nah tadi balik lagi ke adegan saya sama anak saya, ketika saya ngerasa ada yang ngeliatin, referensi saya tuh ke sana.
bahwa ya. Allah, padahal itu masjid, sebelahnya masjid asli, itu sebelahnya masjid pesantren malah. Nah pas saya tuh langsung ngelihatnya nggak ke gang dulu, saya lihatnya ke depan, karena depan itu jembatan yang kata teman saya ada kuntilanaknya. Kuntilanaknya. Saya lihat nggak ada, karena kan sorot lampu langsung ke situ kan, motor kan, Ya. berarti nggak ada apa-apa. Entah kenapa gitu ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jadi ikut merinding, Ya. Pak. Jadi bayangin sama anak kecil gitu ya. Ya. Entah kenapa tiba-tiba saya seolah diarahkan nengok ke kiri ke gang itu. Jadi kayak ada yang nyuruh buat kayak gitu kan. kayak yang lihat nih Ya. gitu, kayak lihat nih. Itu pas saya lihat ke kiri, sawadib tuh kan. Dia langsung merit. Itu Bapak ngelihat jelas, Pak? Ngelihat jelas di kiri itu. Awalnya kan sama-sama gelap banget karena nggak ada lampu kan. Ya. Lampu kan dari motor. Itu pas saya lihat ke kiri, jadi motornya gini nih, saya lihat ke sini. Itu apa ya? Iya tadi perempuan gitu ya, sosok perempuan. Tapi bajunya nggak putih. Bajunya nggak putih. Ini lebih kayak hijau atau coklat gitulah, karena saya agak buta warna ya, coklat muda atau hijau muda gitu. Ya. Tapi rambutnya panjang. Dan yang bikin saya kaget lagi adalah itu mukanya ya pucet, sama ini rahangnya nggak segini. Jadi bayangin itu wajahnya panjang segini. Iya. Jadi itu saya masih ingat banget itu, dan anehnya di situ kenapa nggak saya nggak langsung pergi gitu ya. Itu motor agak pelan. Ya. Di situ tuh pelan. Terus saya lihat dulu gitu, dan itu sosok dia nggak ngapa-ngapain, mungkin dia cuma gini. Tapi Ya. dia kan panjang. Mangap dia. Mangap, makanya saya bisa tahu rahangnya panjang karena dia mangap sepanjang itu dan diem. Dan kayak nggak berdiri gitu, kayak nyender ke si dinding gang itu. Jadi kayak gini, terus itu Allahu Akbar. Itu saya yang namanya, ya itulah katanya kan kalau ketemu sama hal yang begitu kita suka jadi bingung mau ngapain. Yeah. Ini juga saya bingung mau ngapain, mau digas takut nabrak, diem juga aneh gitu. Yeah. Untungnya anak saya nggak lihat. Jadi di situ yang ngeliat cuman Bapak doang. Saya doang. Dan saya tuh antara halusinasi, antara ini bukan, ini iya. Tapi beberapa detik saya lihat, karena kalau sekilas mungkin salah lihat. Ya bisa Masalahnya, jadi itu objek lain. Objek lain. Masalahnya saya lihat banget bahwa itu motor tuh agak pelan karena kan penasaran dong. Ya. Nah itu dia. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Si sosok itu cuma muncul doang dengan nyender ke dinding gang, dan bayanginlah lihat sosok, mulutnya sepanjang itu. Dan itu saya nggak ngomong ke istri, jadi saya juga nggak ngomong, kan itu waktu akhirnya sadar, saya cabut gitu ya. Ya. Saya langsung beli lilin, jadi menenangkan dirinya di sebuah supermarket gitu, Ya. Ramayana gitu, beli lilin sampai di hati itu tadi apa, karena ada relate-nya. Di sebelah gang itu ada rumah besar sekali, dulu ada pohon, pada tahun itu ada pohon yang buahnya besar-besar gitu ya, pohon suka dibikin jadi keripik, saya lupa namanya. Adik saya pernah lihat ada, ya standar banget ya, lihat perempuan duduk sambil kakinya berayun-ayun di pohon itu. Tapi sosoknya hampir sama dengan yang diceritain sama teman saya. Kalau itu kan kuntilanak ya. Ya, kuntilanak. Jadi saya nggak tahu ini kalau kuntilanak yang rahangnya panjang, saya nggak tahu namanya apa. Tapi bayangin pada saat itu saya bawa anak, terus kondisinya juga kaget, lagi capek kan, kaget luar biasa. Saya berangkat, balik lagi, otomatis harus jalan situ lagi kan. Kondisinya tapi udah terang. Oh udah terang. Udah terang, dan ternyata itu nggak mungkin ada orang diem di situ, nggak mungkin. Kenapa tuh Pak? Di gang itu, karena itu gang kecil dan orang nggak ada istilah orang nongkrong di gang tuh, nggak ada. Gangnya kecil, cuma buat satu orang. Ya. Motor cuma masuk satu gitu. Jadi gang kecil, dan itu nggak mungkin ada orang nongkrong di situ. Jadi pertanyaan saya, Yang itu tadi siapa? Itu apa? Itu siapa? Tapi Bapak ada keturunan bisa ngerasain kayak gitu? Kalau keturunan mah enggak. Ya. Kalau keturunan enggak, saya sama orang yang biasa lah ya. Ya. Cuman dengar-dengar dulu kakek saya pernah diganggu juga keluarganya sampai akhirnya banyak kehilangan. Terus kalau saya ya waktu kecil pernah melihat juga ya sosok yang lebih mirip dengan apa yang dikatakan teman saya, apa yang dikatakan adik saya, sosok yang kuntilanak. Lebih itu ke pernah kuntilanak. saya lihat waktu kecil gitu. Kalau apa istilah bahasa Sundanya kawenehan gitu ya, nggak sengaja lihat ya, baru itu. Sama pernah lihat
Saya pernah lihat jin besar, bukan jin lah, sosok besar di depan pintu gereja di Mardiwana. Itu dulu banget, itu duduk, dan kenapa saya bilang duduk, karena waktu saya lihat duduk, sosoknya tiba-tiba berdiri, jadi menutupi pintu gereja segede itu. Oh, jadi dia penjaganya mungkin. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tapi pernah lihat itu. Jadi relate-nya, hubungannya ya mungkin ada beberapa saat saya diperbolehkan untuk melihat itu, tapi jadinya saya paranoid. Ya. Jadinya penakut, makanya saya jarang nonton film horor gitu ya, karena itu. Jadi bagi saya akhirnya semakin membuktikan alam gaib itu ada. Ya. Alam gaib itu ada, hanya bagaimana kita melihatnya gitu. Dan Ya. itu kejadian yang sampai hari ini masih saya ingat gitu ya, dan saya susah banget untuk melepaskan bayangan si sosok yang rahangnya panjang gitu. Itu. Tapi bapak cerita ke istri sama anak-anak? Saya belum sih kalau ke istri, karena takutnya juga dia takut gitu ya. Kalau ke anak-anak, ada satu anak saya yang memang dulu punya kelebihan bisa lihat. Gitu. Ada satu anak saya yang adiknya yang saya bawa di motor itu. Ya. Suatu hari dia bisa memperlihatkan bahwa dia bisa melihat. Dan itu sesuatu yang saya mah takut, dia mah ketawa aja gitu. Sampai dia pernah bilang di rumah saya, di kontrakan, pernah bilang. Jadi dia dari kamar, ibunya lagi nonton TV, dia keluar dari kamar, terus dia ngomong ke ibunya, "Bu, kok ibunya ada 2? Waduh. Satu di sini, satu di kamar." Itu itu asli, itu anak ngomong seperti itu ke ibunya, dan ibunya langsung telepon saya karena saya lagi di Jakarta. Ya, nih si kakak bilang ibunya ada 2, satu di kamar, satu. Udah Bu, doa aja, baca-baca aja, insya Allah gak akan ganggu. Selama ini kan gak pernah ganggu, saya bilang gitu. Yeah. Untuk tenangin, karena saya lagi di Jakarta. Itu kejadiannya di rumah Ya. itu. Tapi makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh kan gak akan ganggu kalau kitanya gak ganggu ya Pak ya? Satu itu, saya kemarin belajar gini, bahwa sebetulnya semakin kita takut, semakin dia berani. Karena makhluk itu sebenarnya kan jin ya, jin yang memang menggoda manusia. Makhluk-makhluk seperti itu sebetulnya menggunakan kekuatan kita untuk bisa muncul. Dan kemarin saya baru ngobrol sama Ustadz di daerah saya, bahwa makhluk seperti itu untuk menampakkan diri dia butuh energi yang besar. Makanya kalau menampakkan diri begitu nggak pernah sampai mengganggu berlama-lama. Kasih kan muncul hilang. Ya. Karena butuh energi yang besar untuk bisa muncul seperti itu. Ini secara ilmiahnya sudah ada penelitiannya, dan secara keilmuan Islam juga ada. Jadi ada gitu yang begitu-begitu. Cuman kalau bentuk, kata Ustadz saya tuh, kalau bentuk mah mengikuti apa yang kita pernah lihat, pernah bayangkan. Jadi kenapa sosok kuntilanak seperti itu? Karena banyak orang yang berpikir juga gitu. Jadi bentuknya sama, makanya si jin itu akan menyerupai yang kita takuti. Nah gitu. Makanya kenapa di Cina nggak ada kuntilanak, beda lagi. Kenapa di Amerika nggak ada? Ya karena tipikal mereka melihat beda kultur, beda bentuk, beda budaya. Kayak gitu. Ya. Oke Pak, mungkin makasih Pak udah berbagi ceritanya di sini. Sama-sama, makasih banyak. Mungkin masih banyak mungkin ya cerita-cerita lain. Ada, nanti saya ceritain lagi dah. Pokoknya kalau bicara hal-hal yang mistis, luar biasa. Saya termasuk orang yang sering kali menghadapi hal. Ya sebenarnya saya juga masih punya banyak cerita gitu kan soal mistis. Apalagi aku ceritain dikit aja ya Pak. Boleh, kamu punya cerita apa Sob? Ya, jadi waktu itu Pak, kapan ya? Sekitar kelas 11 waktu tahun kemarin berarti ya. Waktu tahun kemarin, aku kan sama keluarga malam-malam udah tidur ya Pak ya. Tapi di rumah yang itu? Iya, yang Panembong. Oke. Nah, yang Panembong. Nah, waktu di Panembong itu aku tuh masih bangun. Ya jam kan? berapa itu? Sekitar jam 11:30-an. 11:30, oke. Ya, karena besoknya juga kebetulan libur. Oke. Jadi ya udahlah gadang gitu kan. Nah, terus tiba-tiba aku ngedenger suara duk gitu kan. Oh, aku berpikir positif aja gitu kan. Mungkin ini si mama lagi ngapain gitu kan. Tapi kok gak ada suara buka pintunya. Tahu-tahu duk aja ya. Iya, tahu-tahu ada duk gitu kan. Terus masih berpikir positif gitu kan.
mungkin tikus karena kan emang di rumah aku banyak tikus ya Pak ya. Oh iya, standar lah ya. Sama Ya. lah rumah mah pasti ada tikusnya. Ya. Tapi Pak di pagi harinya pas aku bangun sekitar ya setengah 6 jam 5 setengah 6-an lah ya. Nah si mama pas aku keluar kamar, mama bilang, "Kak, kemarin mindahin skuter dari dapur." Waduh. Skuter Anak kecil. ya. Heeh. Kak mindahin skuter dari dapur. Kan aku di kamar terus ya malam. Aku bilang enggak, aku di kamar terus gitu kan. Terus kemarin mama bilang ini skuter tiba-tiba ada di depan kamar kakak. Cina. Jadi kemarin yang suara duk itu ternyata skuter yang Nabrak kena pintu. Tapi nggak ada yang mindahin. Iya, jadi dia pindah sendiri Pak. Aduh. Serem ya. Wah, nah itu udah level itu udah level, anggaplah kalau level 1-nya penampakan, Ya. level 2-nya memindahkan barang. Memang cara mereka menakuti begitu. Iya. Jadi makin merinding nih Pak. Tapi udah itu ada kejadian lagi nggak di rumah? Banyak Pak. Ini kita simpen dulu aja Ya ya. kita simpen dulu aja buat next episode-nya ya. Next episode kita akan bahas lagi. Iya, jadi mungkin segitu aja dulu Untuk hari ini dari ya. kita berdua, dari Bapak sama dari aku. Oke. Next episode-nya pasti bakal lebih seru lagi. Oke, kita akan bahas juga ya. Ya, bakal banyak lagi narasumbernya, mungkin mau ganti atau Atau mau ada yang ngirim cerita Ya, misalkan atau ke kita ya bisa lewat WhatsApp, nanti mungkin bisa ditampilkan ya WhatsApp untuk admin untuk video ini. ya, atau enggak bisa langsung DM aja ke DM juga Instagram boleh, Kir ya. ke Instagram Nanti Kir ini juga nih boleh. di sini nih ada. Ada nanti Instagram Kirnya seperti apa, biar nanti kita ceritain. Kita pengen tahu ada apanya, mau voice note mangga, mau tulisan juga bagus gitu Ya. ya. Kirim aja ke kita, siapa tahu nanti kita bisa bantu untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada dunia lain di antara kita. Nah, ya mungkin teman-teman ya segitu dulu Oke, aja sip. dari Horrors kali ini ya. Horor rasa Kir serem. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Sama-sama.